Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Biopsikologi ingin mempresentasikan tentang pembelajaran memori komunikasi manusia yang terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama Muhammad Afli Ramadan, yang kedua Muhammad Yusuf Sugianto, yang ketiga saya sendiri Mur Cantika Ramadan, dan yang keempat Muhammad Faris. 1. Pengertian pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Istilah pembelajaran sebenarnya sangat erat hubungannya dengan peristilahan belajar mengajar. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena antara pembelajar dan belajar mengajar itu sebenarnya merupakan sesuatu hal yang sama. Kalau ada proses belajar mengajar di situ, pasti ada pembelajaran. Sebab pembelajaran juga merupakan metode atau cara yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. Selain pengertian di atas, pembelajaran dalam pengertian khusus dapat kita lihat melalui beberapa teori, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, behavioristik, yang mendefinisikan pembelajaran merupakan suatu usaha guru untuk membentuk sebuah tingkah laku para peserta didik sesuai yang diinginkan. Upaya yang dilakukan adalah dengan menyediakan lingkungan supaya ada respon dari peserta didik. Yang kedua, kognitif, menjelaskan pembelajaran sebagai cara guru untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajarinya. Yang ketiga, humanistik. Dalam teori ini, peserta didik diberikan kebebasan dalam memilih bahan pembelajaran dan cara mempelajari sesuai dengan minat atau kemampuan. Next. Yang kedua, definisi memori. Memori atau disebut juga ingatan ialah suatu daya yang dapat menerima, menyimpan, dan memproduksi kembali informasi yang telah lampau. Definisi dari Schlesinger dan Cooper tahun 1976 adalah suatu sistem yang sangat berstruktur, menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilaku setiap saat stimulasi mengenai indera kita. Setiap saat pola stimulasi itu direkam secara sadar atau tidak sadar. Beberapa kemampuan rata-rata memori manusia untuk menyimpan informasi, menurut John Griffith, ahli matematika, menyebutkan angka 10/11 atau bisa disebut 100 triliun bit. John von Neumann, ahli teori informasi, menghitung sampai 2,8 kali 10 208 kuintriliun bit. Asimov menerangkan bahwa otak manusia selama hidupnya sanggup menyimpan sampai 1 kuadriliun bit informasi. Selanjutnya, tahapan memori secara singkat. Memori memiliki 3 tahap proses. Yang pertama, perekaman, penyimpanan, pemanggilan kembali. Perekaman disebut encoding, adalah mencatat informasi melalui reseptor indera dan sirkuit syaraf internal, di mana dalam tahap ini pesan yang diperoleh dari gejala fisik mengalami transformasi menjadi semacam kode yang dapat diterima. Penyimpanan strong. Proses yang kedua adalah menentukan beberapa lama informasi itu berada peserta kita, dalam bentuk apa dan di mana. Penyimpanan bisa aktif atau pasif. Kita menyimpan secara aktif bila kita menambahkan informasi tambahan. Kita menyimpan informasi yang tidak lengkap dengan kesimpulan kita sendiri. Inilah yang menyebabkan desas-desus menyebar lebih banyak dari volume asal. Mungkin secara pasif terjadi tambah penambahan. Selanjutnya, pemanggilan kembali
Dalam bahasa sehari-hari, mengingat lagi adalah menggunakan informasi yang disimpan, yakni proses di mana informasi yang telah tersimpan dikeluarkan kembali sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kita tidak menyadari pekerjaan memori pada dua tahap yang pertama. Kita hanya mengetahui memori pada tahap yang ketiga. Pemanggilan kembali, pemanggilan atau mengingat kembali diketahui dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, rekognisi. Merupakan bentuk ingatan yang sangat sederhana, yaitu mengingat kembali kesan yang pernah diterima indera, seperti mengingat wajah teman, lukisan, dan sebagainya. Yang kedua, recall. Merupakan bentuk mengingat sesuatu yang lebih sukar, seperti mengingat rangkaian kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Yang ketiga, reproduksi merupakan bentuk ingatan yang lebih sukar lagi, yaitu mengingat dengan cukup tepat untuk memproduksi bahan yang pernah dipelajari, seperti rekognisi sebuah nyanyian yang pernah dipelajari, dengan tujuan menyanyikannya kembali. Yang keempat, performance, yaitu bentuk mengingat yang keempat, yaitu mengingat performance, kebiasaan-kebiasaan yang romantis. Selanjutnya, jenis memori. Yang pertama, memori jangka pendek, yakni memori atau ingatan yang berada dalam jangka waktu tertentu. Pada ingatan jangka pendek mempunyai kapasitas yang terbatas, sehingga dapat dengan mudah bergantian oleh informasi yang lebih buruk. Kapasitas penyimpanannya kurang lebih sebanyak antara 7 sampai dengan 12 atau kelompok unit informasi. Apabila batas ini sudah penuh, maka informasi baru datang kemudian akan mengalihkan butir yang sudah ada. Butir-butir yang belum dialihkan dapat diingat kembali melalui suatu proses yang menguji setiap butir secara bergantian. Yang kedua, memori jangka panjang, yaitu memori yang berada dalam jangka waktu yang lebih lama. Kelemahan ingatan sering terjadi pada ingatan jangka panjang ini, biasanya terjadi karena kegagalan pengingatan kembali. Sedangkan proses ingatan jangka panjang dimulai ketika caching atau pengelompokan informasi menjadi unit-unit. Lalu informasi di-coding ulang, di-record ulang, menjadi unit yang besar dan bermakna, sehingga informasi itu disimpan dalam ingatan jangka pendek untuk kemudian dialah disusun maknanya menjadi informasi ada dalam ingatan jangka panjang. Makin banyak seorang merinci makna sebuah informasi, maka makin banyak ingatan yang ia miliki. Selanjutnya, bagaimana sih kita bisa lupa? Ada 3 teori yang dapat menjelaskan hal, yaitu yang pertama, teori atrofi. Lupa disebabkan karena jejak ingatan lama tidak ditimbulkan kembali, sehingga memori tracks itu makin lama makin mengendap. Yang kedua, teori interferensi. Lupa disebabkan karena memori trace bercampur satu sama lain. Ada 2 macam teori, yaitu yang pertama, interferensi proaktif. Informasi lama mengganggu informasi baru. Dan yang kedua, interferensi retroaktif. Bisa disebut informasi baru mengganggu informasi lama. Yang ketiga, teori AUS. Teori ini merupakan memori hilang atau memudar karena waktu, seperti otot memori kita baru kuat bila dilatih terus-menerus. Namun menurut Hu, makin sering mengingat, makin jelek kemampuan mengingat, di mana tidak selamanya waktu dapat menghauskan memori.
Yusuf. Yang ketiga, definisi psikologi menurut manusia. A. Apakah psikologi komunikasi manusia itu? Komunikasi sangat esensial buat pertumbuhan kepribadian manusia. Ahli-ahli ilmu sosial telah berkali-kali mengungkapkan bahwa kurangnya komunikasi akan menghambat perkembangan kepribadian. Terus B. Dalam psikologi, komunikasi mempunyai makna yang luas, meliputi segala penyampaian energi, gelombang, suara, tanda di antara tempat, sistem, atau organisme. 15 kata komunikasi sendiri digunakan sebagai proses, sebagai pesan, sebagai pengaruh, atau secara khusus sebagai pesan pasien dalam fisioterapi. Jadi, psikologi menyebut komunikasi pada penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak, pada peristiwa penerimaan dan pengolahan informasi, pada proses saling mempengaruhi di antaranya berbagai sistem dalam diri organisme dan di antara organisme. C. Ciri-ciri pendekatan psikologi komunikasi. Fisher menyebut 4 ciri pendekatan psikologi komunikasi. Penerimaan stimuli secara indrawi, proses yang mengantari stimuli dan respon, prediksi respon, dan peneguhan respon. Psikologi melihat komunikasi dimulai dengan dikenanya masuk kepada organ-organ pengendalian kita yang berupa data. Stimuli berbentuk orang, pesan, suara, warna. Next. Terus A. Ruang lingkup psikologi komunikasi manusia. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam proses simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Komunikasi intrapersonal dapat menjadi pemicu bentuk komunikasi yang lainnya. Pengetahuan mengenai diri pribadi melalui proses-proses psikologis seperti persepsi dan kesadaran terjadi saat berlangsungnya komunikasi intrapribadi oleh komunikator. Untuk memahami apa yang terjadi ketika orang saling berkomunikasi, maka seseorang perlu untuk mengenal diri mereka sendiri dan orang lain. Karena pemahaman ini diperoleh melalui proses persepsi. Maka pada dasarnya letak persepsi adalah pada orang yang mempersepsikan, bukan pada suatu ungkapan ataupun objek. Next. Dua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal oleh De Vito dalam Library 1991 didefinisikan sebagai pengiriman pesan-pesan dari seorang dan diterima oleh orang lain atau sekelompok orang dengan efek dan umpan balik secara langsung. Selanjutnya, bahwa komunikasi interpersonal, individu selain menunjukkan perhatian juga menunjukkan beberapa jauh perhatian itu diberikan semakin besar interaksi interpersonal yang ada menunjukkan semakin besar perhatian seseorang pada orang lain yang diajak komunikasi. Sebaliknya, semakin sedikit komunikasi interpersonal yang terjadi, semakin kecil orang memperhatikannya. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Menurut
Luandri, ada 6 faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Faktor-faktor tersebut adalah, nah yang pertama, citra diri. Citra diri menentukan ekspresi dan persepsi orang. Manusia belajar menciptakan citra diri melalui hubungannya dengan orang lain, terutama manusia lain yang penting bagi dirinya. Yang kedua, citra pihak lain. Citra pihak lain juga menentukan cara dan kemampuan orang berkomunikasi di pihak lain, yaitu orang yang diajak berkomunikasi mempunyai gambaran khas bagi dirinya. Yang ketiga, lingkungan fisik. Tingkah laku manusia berbeda dari satu tempat ke tempat lain karena setiap tempat ada normanya sendiri yang harus ditaati. Di samping itu, suatu tempat atau disebut lingkungan fisik sudah barang tentu ada kaitannya juga dengan kedua faktor di atas. Next. Yang keempat, lingkungan sosial. Sebagaimana lingkungan yaitu fisik dan sosial mempengaruhi tingkah laku dan komunikasi. Tingkah laku dan komunikasi mempengaruhi suasana lingkungan. Setiap orang harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan tempat berada. Memiliki kemahiran untuk membedakan lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lainnya. Terus yang kelima, kondisi. Kondisi fisik punya pengaruh terhadap komunikasi yang sedang sakit, kurang cermat, dan memilih kata-kata. Kondisi emosional yang kurang stabil. Komunikasinya juga kurang stabil karena komunikasi berlangsung timbal balik. Kondisi tersebut bukan hanya mempengaruhi pengiriman komunikasi, juga penerimaan. Yang keenam, bahasa badan. Komunikasi tidak hanya dikirim atau terkirim melalui kata-kata yang diucapkan. Badan juga merupakan medium komunikasi yang kadang sangat efektif, kadang pula dapat samar. Akan tetapi dalam hubungan antara orang dalam sebuah lingkungan kerja, tubuh dapat ditafsirkan secara umum sebagai bahasa atau pernyataan. Next. Terus aspek-aspek komunikasi interpersonal. Menurut Rahmat menyatakan dalam komunikasi interpersonal selain melibatkan dua orang yang bertatap muka, ada beberapa aspek penting yang mendukung keberhasilan komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama, rasa percaya diri, yang kedua, sikap suportif. Terus yang ketiga, sikap terbuka. Yang keempat, komunikasi kelompok atau organisasi. Terus komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Terus Michel Bourgon mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka atau 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kedua definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Sifat-sifat komunikasi kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. Yang kedua, kelompok memiliki sedikit partisipan. Yang ketiga, kelompok bekerja sama di bawah arahan seseorang pemimpin. Yang keempat, kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. Yang kelima, anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lainnya.
Next. Nah, kesimpulannya, dari paparan atau penjelasan di atas, maka kami dapat menyimpulkan dalam dunia pendidikan kata-kata seperti belajar, mengajar, dan pembelajaran tidaklah asing lagi kita dengar. Bukan hanya kita dengar, telah banyak kita temui aktivitas-aktivitas atau praktek langsung bagaimana itu belajar, mengajar, dan pembelajaran. Dan hal itu semua merupakan bagian dari suatu proses pendidikan untuk menciptakan suatu cita-cita bangsa, yakni mencerdaskan semua bangsa dan memanusiakan manusia. Penggolongan secara sadar biasanya menimbulkan tindakan-tindakan baru, sedangkan pengolahan secara otomatis biasanya menghasilkan tindakan refleks atau secara tiba-tiba dengan waktu yang pendek. Berdasarkan jangka waktu dan tingkat penggunaannya, terdapat dua jenis memori, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Memori jangka pendek digunakan untuk informasi yang temporer, biasanya dalam beberapa detik secara konseptual. Memori jangka pendek merupakan penyimpanan informasi yang aktif, sedangkan memori jangka panjang merupakan penyimpanan informasi yang relatif pasif. Memori jangka pendek merupakan gerbang dari memori jangka panjang dan komunikasi erat kaitannya dengan psikologi. Karena ketika seseorang komunikasi berminat untuk menyampaikan pesan kepada komunikasi, mereka dalam diri komunikator akan terjadi suatu proses psikologi menganalisasi seluruh bagian yang terlibat dari komunikasi. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.